Hari kedua Rakernas PDI Perjuangan digelar secara tertutup dan membahas sejumlah agenda termasuk persiapan pilkada. Politisi PDIP Adian Napitupulu ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan pilkada nasional. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membentuk tim pemenangan pilkada nasional. Adian Napitupulu dipercaya menjadi ketua tim. Sementara itu, pada pilkada 2024 PDIP dapat mencalonkan diri pasangan calon kepala daerah di 142 kabupaten atau kota yang tersebar di 11 provinsi. Namun PDIP tetap berkomunikasi dengan parpol lain untuk menjalin kerjasama di pemilihan kepala daerah. Adapun pilkada serentak tahun ini akan diikuti 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota pada bulan November mendatang. Kita mau memilih pemimpin-pemimpin daerah yang baik dan terbaik yang bisa kita dapatkan. Kenapa akan ada banyak jutaan rakyat di setiap wilayah yang harus dipertanggungjawabkan kehidupannya, pendidikannya, secara sosial, kemampuannya dan sebagainya. Untuk itu kita menggunakan alat ukur yang objektif ya. Pertama, bagaimana menyeleksi para calon kepala daerah itu. Apa alat ukurnya? Kita lihat survei. Jadi kita tidak pertimbangkan bapaknya siapa. Misalnya apakah bapaknya kemudian presiden kah, menteri kah, segala macam, itu tidak menjadi pertimbangan utama kita. Pertimbangan utama kita adalah apakah rakyat menghendaki dia atau tidak. Nah kemudian kita akan melihat kemudian di beberapa wilayah partai-partai yang bersama-sama. Jangan sampai kemudian konflik pilpres dibawa sampai daerah. Daerah punya dinamikanya sendiri, daerah punya masalahnya sendiri, problematikanya sendiri, dan biarlah mereka berpikir untuk bagaimana memecahkan itu. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara pada Jumat siang. Dalam pidato politiknya, Mega menyebut PDIP adalah tempat orang-orang yang mantap, tidak goyang-goyang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Jumat siang. Rakernas dihadiri pengurus dan ribuan kader PDIP dari berbagai daerah. Sejumlah tokoh juga hadir termasuk petinggi parpol pengusung Ganjar Mahfud di pemilu 2024. Di antaranya Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Waketum Hanura Beni Ramdhani, dan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno. Selain itu, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga hadir. Rakernas membahas konsolidasi organisasi partai, termasuk sikap politik dalam pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan persiapan jelang pilkada. Sementara itu dalam pidatonya, Mega menegaskan PDIP tempat orang-orang yang mantap dan tidak goyang-goyang. Selain itu, Mega juga menggoda putrinya, Puan Maharani, untuk menjadi Ketua Umum PDIP selanjutnya. Terus kalau di kita ada Mbak Puan. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan sebagai Ketua DPR, wah pergi ke luar negeri terus. Jalo bukannya jadi turis. Jadi saya kalau beliau pamit kemarin ikut di Bali, lalu kapan itu ke Meksiko. Jadi terus saya bilang gantianlah sama saya deh yang jadi anggota ketua DPR, kamu yang jadi ketua umum. Keren nggak tuh? Makanya sebenarnya orang tuh mestinya senang sama PDI Perjuangan, tapi pada kenyataannya memang susah. Karena apa? Orang-orang yang berani di PDI Perjuangan tuh hanya orang yang mantap, tidak goyang-goyang, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai, Rakernas kelima ini berlangsung di antara dua momentum historis yang sangat penting, yakni kebangkitan nasional dan lahirnya Pancasila. Kebangkitan nasional adalah daya inspiratif visioner tentang bagaimana paham kebangsaan tumbuh dan menggerakkan perjuangan kemerdekaan bangsa.
Rakernas PDIP berlangsung selama 3 hari sejak Jumat hingga Minggu besok. Rakernas mengusung tema Satyam Eva Jayate yang bermakna kebenaran pasti menang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara sudah terhubung bersama rekan kami Jen Cahyani. Selamat malam Jen, ada pidato yang menarik apa selain PDIP? Ini anggota yang mantap dan tidak goyang-goyang, Jen. Selamat malam Arlista dan juga pemirsa. Hari ini Rakernas hari kedua PDI Perjuangan di BCT Ancol, Jakarta dilaksanakan secara tertutup ya. Jadi kami awak media tidak bisa meliput secara langsung, namun yang pasti kami masih menunggu apa sajakah yang akan menjadi keputusan di dalam Rakernas PDI Perjuangan itu sendiri, baik arah politik partai ataupun juga bagaimana strategi pemenangan untuk Pilkada serentak tahun 2024 bulan November mendatang. Sementara itu tadi siang sempat dilakukan konferensi pers terkait pemenangan Pilkada 2024 yang ketuanya sudah dipilih, yakni Adian Apitupulu, dan ini sejumlah provinsi, yakni Ketua DPD PDIP Provinsi ini sudah menyampaikan beberapa perkembangannya untuk pemenangan nantinya Pilkada 2024, meski sebagian memang harus berkoalisi atau berkonsolidasi dengan partai-partai lain dan tidak menutup kemungkinan akan berkonsolidasi dengan partai-partai lain di luar partai koalisi pada saat Pilpres 2024 lalu. Dan ini kalau untuk PDIP sendiri, ini mereka sudah memiliki tiket untuk 142 kabupaten kota di 11 provinsi di Indonesia untuk mengajukan sendiri atau mengajukan mandiri pasangan calon bupati dan wakil bupatinya, karena mereka sudah memenuhi 20% kursi begitu. Dan untuk saat ini kami masih menunggu keterangan lanjutan dari pimpinan PDI Perjuangan sendiri, dan hasil dari Rakernas PDIP ini akan disampaikan pada esok hari oleh para pimpinan. Bagaimanakah kemudian arah politik dari PDI Perjuangan sendiri, atau bagaimana nantinya keputusan untuk yang disetujui, mungkin nantinya siapa sajakah yang akan maju di dalam pilkada di tiap-tiap daerah, dan nantinya keterangan secara lengkap akan disampaikan tentunya oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri pada esok hari di BCT Ancol, Jakarta. Dan tadi kami juga sempat mewawancarai beberapa tokoh ya, seperti Puan Maharani dan juga Ganjar Pranowo, dan ini kami masih belum mendapatkan jawaban bagaimanakah arah politik PDIP ke depannya untuk pemerintahan 2024-2029, namun yang pasti kami akan tetap menunggu untuk keputusannya yang akan disampaikan oleh Ketua Umum pada esok hari. Kami kembalikan ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Jen Cahyani langsung dari Ancol, Jakarta Utara, dan masih menanti arah politik dari PDIP. Terima kasih banyak Jen.